Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk anak-anak sekalian, sebelum kita belajar mengenai materi untuk hari ini, bagaimana kesiapan dari kelas kalian? Coba dilihat dulu, apa sudah rapi bajunya, kelasnya sudah bersih apa belum? Coba diperhatikan. Ya, coba dilihat dulu di bawah itu ada sampah atau tidak. Sebelum kita belajar, dikondisikan dulu kelasnya. Ya, gimana? Sudah rapi atau belum bajunya? Kelasnya sudah bersih? Iya, alhamdulillah. Nah, setelah itu kita seperti biasa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, silakan berdoa. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, setelah doa, Pak akan mengabsen dulu ya, siapa yang tidak hadir hari ini. Nanti yang tidak hadir itu alasannya apa sakit atau izin, ya. Nanti tolong dikasih tahu. Andin, Anissa, Anugrah, Ayu, Bagas, Derin, Dedi, Diana, Erin, ada ya? Binaro, ini biasanya tidak hadir. Kemudian Gilang, Made, Irma, Ledia, terus Lutfi, Nabil, Novita, Pandu, ya, Rehan, ya. Kemudian Reza, Nur Aini, ya. Dan Rima Agus Sari, ya. Sakti, ujung, Sinta, ya, ya. Cindy, yang ini ya. Sri Nirwana, Suci Rahmawati, Taufik, Tia, Walinda, Minanti, Wisnu, Jin. Terima kasih yang tidak hadir. Anugerah Bintang, izin ya. Sidi, izin. Terus sakit. Terus apa lagi Wisnu? Izin. Ya, jadi 3 orang dia jumlahnya. Ya, makasih ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, ya. Coba di antara kalian atau teman-teman sekalian semua ada yang tahu daripada materi minggu yang lalu, yaitu Pak menjelaskan mengenai masalah pergerakan nasional. Coba siapa yang bisa mengenai atau yang menjelaskan masalah pergerakan nasional? Saya, Pak. Ya, silakan ayo. Menurut saya, pergerakan nasional Indonesia adalah pergerakan yang bertujuan untuk membendung hasrat kaum kolonial yang ingin menanam kembali kekuasaannya di Indonesia. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari ketidaksetujuan dan ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Ya, itulah mengenai masalah pergerakan nasional yang telah dipaparkan oleh saudara. Beri aplaus untuk Ayu. Terus nanti setelah itu kita akan menyampaikan atau Pak akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu apa sih yang ada di dalam
pergerakan nasional dan apa hasilnya ya. Nah, yang pertama nanti di situ ya hasil dari pergerakan nasional itu di situ yang pertama nanti ada spidolnya mau habis ya, nggak apa-apa lah. Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ya atau materi ini kita sampaikan dulu atau Pak sampaikan dulu yaitu mengenai kompetensi dasarnya. Ya, yang pertama yaitu 3.4 yaitu menghargai nilai-nilai pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini ya. Coba perhatikan. Kemudian 4.4 yaitu menyajikan langkah-langkah dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini dalam bentuk tulisan atau media lain ya. Itu kemudian nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran dengan PBL. Kita ini nanti sebutannya menggunakan PBL ya. Nah, peserta didik atau siswa mampu menganalisis lahirnya Sumpah Pemuda dengan tepat ya. Kemudian peserta didik mampu menganalisis Kongres Pemuda kedua ya. Kemudian yang keempat, melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menyajikan hasil laporan tentang peran pemuda dan menentukan Sumpah Pemuda dalam bentuk tulisan atau media lain dengan baik. Dan nanti Pak akan memberikan lembar kerja ya. Nanti kita akan bentuk kelompok. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ya ada gambar yaitu mengenai coba amati ya, coba amati. Yang pertama itu ada gambar kerusuhan, sama-sama kerusuhan. Itu yang pertama itu adalah kerusuhan yang terjadi di mana? Siapa yang tahu? Coba. Coba ayo ya, silakan. Berdiri ayo. Ya, itu terjadi di lapangan Kanjuruhan. Kerusuhan permainan sepak bola antara Surabaya dan Malang yang terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Ya. Sudah cukup ayo? Cukup, Pak. Ya, terima kasih. Itulah gambar yang ditampilkan itu adalah mengenai kerusuhan Kanjuruhan yang terjadi tanggal 1 Oktober 2020 ya. Itu. Nah, yang kedua sama itu gambarnya yaitu mengenai apa? Kerusuhan atau tawuran yang dilakukan oleh siapa? Iya, antar pelajar. Nah, kalau dihubungkan dengan Sumpah Pemuda yang kita tahu, mungkin Anda atau kalian sudah tahu sekilas, apa hubungannya? Ya, apa hubungannya kerusuhan itu dengan kaitannya dengan materi Sumpah Pemuda? Apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, bisa nggak? Bisa, Kak. Coba ayo. Masyarakat Indonesia kurang mengedepankan nilai-nilai Sumpah Pemuda, yaitu nilai persatuan dan kesatuan, nilai demokrasi, dan nilai nasionalisme. Iya, betul ya. Jadi Sumpah Pemuda itu adalah kita sama-sama mengedepankan nilai-nilai dari masa persatuan, ya, kebersamaan atau nasionalisme, ya. Nasionalisme itu bukan hanya diterapkan untuk negara saja, tetapi diterapkan untuk apa? Untuk kita semua. Setiap lingkungan kita harus mempunyai rasa kebersamaan, ya, atau rasa nasionalis tadi. Ya, contohnya kalian, kalau dalam sekolah itu tentu harus mempunyai rasa nasionalis atau memiliki, ya, daripada apa? Sekolah yang kalian
Iya, yang kalian tempati atau yang kalian tempat untuk belajar atau menuntut ilmu, ya. Contohnya kalau apa namanya diberi tugas kebersihan atau piket dan lain, ya, itu harus bekerja sama. Itu adalah salah satu contoh untuk apa namanya pembuktian bahwa kita merasa memiliki mempunyai rasa cinta, ya, memiliki rasa persatuan terhadap sesama teman, ya, untuk menjaga lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang Sumpah Pemuda, ya. Coba lihat yang ditampilkan. Apa itu latar belakangnya? Peristiwa di latar belakangi oleh kegagalan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Waktu itu kita dijajah oleh siapa? Iya, oleh Belanda. Ya, itu. Nah, kemudian kemerdekaan salah satu faktor dari kegagalan dalam memperebutkan kemerdekaan adalah karena perjuangan masih bersifat kedaerahan. Coba siapa yang bisa menyebutkan bahwa kenapa di situ disebutkan bahwa perjuangan kita itu masih bersifat kedaerahan? Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, coba. Siapa? Diana, ayo Diana. Organisasi kedaerahan adalah salah satu contoh organisasi yang beraktivitas di bidang kedaerahan. Organisasi kedaerahan merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa yang berasal dari masing-masing daerah dengan memiliki tujuan yang sama dalam dunia pendidikan dan juga dapat berkontribusi pada organisasinya. Iya, jadi kalau kita simpulkan bahwa organisasi ini adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan, artinya gini, memang di daerah itu sudah memiliki wadah-wadah untuk memperjuangkan kemerdekaan, semacam contohnya organisasi, tetapi organisasi itu hanya berdiri sendiri, bergerak sendiri, tidak mau bersatu dengan organisasi lainnya, ya, tidak mau bersatu dengan organisasi lainnya. Jadi, ya contohnya saja, kita sebut saja contohnya ada di sekitar kita lah, LIDI, ya. LIDI itu kalau hanya satu untuk membersihkan ruangan atau tempat lain mana saja itu tidak akan bersih. Tetapi kalau LIDI itu disatukan, diikat dengan kuat, ya, untuk membersihkan tempat yang kira-kira kotor itu akan bersih. Begitu juga organisasi yang bersifat kedaerahan tadi sudah dikumpulkan jadi satu, menjadi satu wadah, ya, yaitu di dalam nanti di situ timbul Kongres Pemuda 1. Kemudian nanti akan semakin kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kita terhindar dari penjajah. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di situ yang Pak sebutkan tadi yaitu masalah Kongres Pemuda 1, ya. Pak hanya menyebutkan sekilas saja. Kongres Pemuda 1, ya, yang berlangsung pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, ya. Dihadiri oleh perwakilan Jong Japa, Jong Islami, Islami Bon, Jong Sumatera, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Batak, dan lain-lain, ya. Kemudian yang kedua itu ada kongres pertama yang mengedepankan tema pentingnya persatuan kesatuan para pemuda yang kemudian berdiri dalam satu payung untuk mencapai Indonesia merdeka, ya. Itu adalah setelah organisasi kedaerahan disatukan, maka timbullah Kongres Pemuda 1, ya. Itu ada, saya ulangi, beberapa jong atau pemuda atau perkumpulan Ambon, Rukun, Batak, dan lain, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian di situ, ya, ada sejumlah tokoh, ya,
yang menggerakkan Kongres Pemuda berapa? Pemuda 1 ya. Di situ ada Sumarto, ada M. Tabrani, ada Muhammad Yamin, ada Beker Johan dan ada Pinoton ya. Semua perkumpulan yang pertama, keputusan hasil dari Kongres Pemuda 1 yang pertama yaitu menghasilkan perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Perlu segera diadakannya Kongres Pemuda kedua. Ya, itu maka selanjutnya nanti kita akan membahas yaitu Kongres Pemuda 2. Kemarin ini sudah Pak ini ya, sudah Pak buat gambar, cuman tidak apa namanya? Tidak tampil, tidak apa kesalahannya ya. Nanti kita inilah dari beberapa tokoh itu ada Tabrani, Muhammad Yamin, Bender. Nanti kalau ini cari saja nanti bisa lihat di dalam buku kalian ya. Kemudian selanjutnya di situ ada Kongres Pemuda kedua ya. Kongres Pemuda kedua, di situ ada Kongres Pemuda kedua diadakan tanggal 27 dan 8 Oktober 1928. Ini dalam Kongres Pemuda kedua ini terjadi 2 kali ya. 2 hari maksudnya, bukan 2 kali ya, 2 kali ya. 2 hari antara tanggal 27 sampai 28. Ini hari terakhir tanggal 28 inilah yang nanti akan menghasilkan Sumpah Pemuda ya. Nah di situ Kongres yang pertama mempelopori ya, yang paling utama mempelopori dari Sumpah Pemuda yaitu ada yang disebut dengan apa? PPPI. Apa PPPI? Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Iya, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, anggota PPPI terdiri dari pelajar-pelajar Indonesia. Nanti yang dikumpulkan itulah yang disebut atau dari berbagai daerah tadi, yaitu Dana, Ajung Zapa, Jembatan dan lain itulah yang tergabung dalam PPPI ya. Seperti dalam Kongres Pemuda 1 telah dijelaskan atau telah ditampilkan tadi beberapa perkumpulan pemuda. Ada dari beberapa zong ya atau pemuda. Ya, kita lanjutkan. Nah, di situ ada beberapa rapat ya atau yang pas sudah tadi terjadi dua kali ya, terjadi 2 kali tanggal 27 dan di situ tanggal 27 Oktober 1908 ini diketuai oleh Ketua PPPI ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia yaitu Subondo Joyo Puspito. Kemudian yang kedua Pak ulangi, yang pertama itu tanggal 27 membahas masalah sejarah, bahasa, hukum adat, kemudian pendidikan dan kemauan yang kuat. Kemauan itu apa? Kemauan untuk merdeka. Nah, terus yang ke tanggal 28 di situ diketuai dalam rapat itu ada Purnomo Wulan dan Sarmidi, kemudian ada Mangun Sarkoro ya. Kalau tulisannya Mangun tapi bacanya Mangun ya. Nah, itu membahas masalah apa? Pendidikan. Kemudian ada di situ selanjutnya ada yang terakhir yaitu ada Sunario ya. Sunario ini adalah nanti akan membahas masalah nasionalisme dan demokrasi ya. Itu tadi intinya dari Sumpah Pemuda itu adalah masalah nasionalisme dan demokrasi ya. Nah, nasionalisme tadi adalah cinta tanah air ya. Kemudian nanti disambung dengan jiwa patriotisme, rela berjuang untuk kemerdekaan. Kalau dihubungkan dengan demokrasi apa? Demokrasi nilai sila keberapa? Sila ke musyawarah untuk mencapai jadi dari beberapa organisasi tadi atau perkumpulan tadi bermusyawarah bagaimana untuk mencapai tujuan nilai demokrasi. Terus kita lanjutkan.
ini adalah isi Sumpah Pemuda, bisa kalian baca. Dan pada hasil kongres tanggal 27/8 istilah ini justru muncul setelah kongres itu selesai. Yang berbunyi ya di situ Pak singkat saja. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Junjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Ya, siapa yang mencetuskan kalimat ini? Yaitu siapa? Iya, Muhammad Yani. Saya ulangi, kalau ditanya siapa tokoh yang mencetuskan Sumpah Pemuda, yaitu Muhammad Yani. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu yang terakhir. Pak ambil kesimpulan ya bahwa di situ atau rangkuman atau kesimpulan kesadaran masing-masing organisasi kepemudaan bahwa pergerakan organisasi yang bersifat kedaerahan mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Itu Pak contohkan tadi. Kalau umpamanya sapu lidi, kalau untuk satu buah nyapu untuk kebersihan tidak akan berhasil. Tetapi kalau kita kumpulkan jadi satu untuk membersihkan lingkungan, pasti akan bersih. Itulah contoh ya contoh yang paling terkecil lah. Dan yang kedua, Kongres Pemuda 1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan keputusan tadi ya, dari awal semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya perlu diadakannya Kongres Pemuda kedua sudah dilaksanakan. Yang kedua tanggal 27 sampai 28 Oktober 2 hari 1928 dengan hasil ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan saya kira itu ya yang Pak bisa sampaikan. Nah, setelah itu apa atau ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Sudah ngerti? Ya, nanti kita bahas di kelanjutan dalam diskusi atau nanti kita simpulkan ya. Nah, sekarang ya Pak minta kalian bentuk 6 menjadi berapa jumlah kita? 35. Yang tidak hadir? 3. Ada Anugerah Bintang, Pandu, Cindy, ya. Wisnu ya. Orang ini Wisnu, Cindy. Nah, pokoknya Pak minta kalian bagi kelompok sesuai jumlah kelasnya, apa yang ada yang 6, mungkin ada yang 5, silakan dari sekarang bagi kelompok. Nah. Silakan ya. Ayo, waktu berjalan.
15 menit ya, harus selesai ya. Silakan persiapan buku-buku kalian. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Kelompok 5. Sini. Di situ ada permasalahan, kalian analisis ya. Analisis, kemudian cari penyelesaiannya. Pak kasih waktu 15 menit ya, nanti Pak kasih dulu. Nah, ada yang lagi yang butuh lembar kerja atau untuk kerja apa? Jawaban? Cukup? Tidak? Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekarang jam 9.04 menit. Kurang lebih jam berapa? Kalau 15 menit? Jam 9.15 menit. Ya. Nah, tolong kasih waktu jam 9.20 menit. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Silakan dikerjakan, cari jawabannya di buku kalian. Nanti permasalahan yang Pak berikan itu nanti kita presentasikan di depan ya. Belum? Belum, Pak. Oh, silakan cari ya. Ini ada 20. Kelompok ini siapa saja? Ayo ya. Terus Diana, Nabil,
Fadil, Reza ya. Ya. Kelompok 3 atau kelompok 4 ya? Di sini siapa? Anissa, Andin, Bagus, Uci ya. Sini tidak hadir kan? Enggak usah ditulis, kalau ditulis ya itu. Ya. Ya. Dan ini kelompoknya si Sri, si Irma, Erni, Septi, siapa lagi? Walinda, Lutfi, Bala. Ayo, ini anggotanya cukup, jangan sampai ini. Ini siapa? Dedi, Irma, Gilang, Intan, Topik ya. Ya sama Intan, Sri Wahyuni. Kelompok berapa ini tadi? 5 ya? Dan ini kelompok 3, Walinda, Winanti, oh iya Winanti kok Walinda terus. Reza Nur, Ledia ya? Ledia, Irma, Rima, Rehan, terus Galang, Halo, Andil. Terus yang kelompok 1, Darin, Pandu, Apita, Anissa, Sinta. Ya, sekarang kerjaan, selesaikan ya. Nanti kita presentasi satu-satu. Maksudnya bukan satu-satu orang, satu kelompok, ya. Ya silakan ya. Ya Pak. Ya kalau cari aja nanti. Ya. Pak itu kemarin sudah menampilkan gambar ini, tapi ngomongnya bukan salah ini. Nah, kerjakan Pak mau ini dulu ya, buat dulu ya. Ini lengkap ya, 6 kan. Baik, bisa baik.
Ya, sudah ya, sesuai waktu tadi Pak memberikan waktu 10 menit dan kita sudah cukup. Nanti Pak undikan dari kelompok 1 sampai 6 untuk melaksanakan presentasi, ya. Coba Pak tunjuk saja biar tidak meminta waktu. Kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan dari hasil kerja kalian. Saya akan maju ke depan. Jadi silakan yang mau jadi protokol siapa untuk pengatur acara, kemudian yang membacakan atau menyampaikan siapa. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari Indonesia Surya. Saya Elizabeth Murdiana. Saya Revita Sari. Saya Sinta Nur Andoni. Materi yang akan saya sampaikan dibacakan oleh. Baiklah, saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang peran pemuda pada masa lalu dalam organisasi kepemudaan. Jadi, peran pemuda adalah mewujudkan kemerdekaan Indonesia pada masa pergerakan nasional, yaitu mengembangkan organisasi politik dan keagamaan, menyelenggarakan Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda kedua, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan memupuk kembali rasa persatuan dan kesatuan antar pemuda, dan membangkitkan kembali rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu yang bisa kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan, berdiri, mana? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Imadi Balasadewa dari kelompok 6. Ingin menanggapi atau ingin bertanya tentang materi peran pemuda. Coba jelaskan peran pemuda pada Kongres Pemuda pertama. Sekian. Terima kasih. Ya, silakan. Yo, silakan jawab dari kelompok 6 bertanya. Mereka kami akan menjawab pertanyaan yang akan dibacakan oleh kita. Jadi, peran pada Kongres 1 itu adalah menyatukan organisasi dan menyatukan tujuan untuk tercapainya warga negara Indonesia agar terbebas dari sang penjajah. Ya, terima kasih atas telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya merasa puas. Sekian dari saya. Selamat pagi. Pagi. Demikian hasil diskusi kami yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu tadi hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok lain ada yang bertanya? Silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya Dea Teresia dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan. Coba jelaskan yang dimaksud organisasi yang bersifat kedaerahan. Ya. Mau dijawab oleh Diana atau Novita? Monggo, silakan. Baik, saya Diana akan menjawab pertanyaan dari saudari Dewi. Yang dimaksud dengan organisasi kedaerahan ialah salah satu contoh organisasi yang beraktivitas di bidang kedaerahan. Organisasi kedaerahan merupakan tempat berkumpulnya mahasiswa yang berasal dari masing-masing daerah dengan memiliki tujuan yang sama dalam dunia pendidikan dan juga dapat berkontribusi pada organisasinya. Contohnya, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Betawi, dan Jong Batak Sport. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Demikian tadi presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Lagi Putria. Perkenalkan, nama saya Reza Nuraini. Perkenalkan nama saya Regia Santi. Pada lima lalu, Saya Analika. Saya kini ada kalian tidak kenal. selanjutnya materi akan dibacakan oleh saudari Reza. Analisislah karakter pemuda yang dapat diterapkan pada masa kini. Karakter pemuda yang dapat diterapkan pada masa kini yakni menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pemuda memiliki tantangan agar tidak ada lagi perpecahan yang terjadi, menjaga kedamaian dengan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, antar suku dan bangsa maupun antar budaya. Selain itu, pemuda harus memiliki karakter membangun bangsa. Majunya suatu negara dapat terlihat dari kesiapapun generasi muda yang memiliki kepribadian baik, semangat nasionalisme, budaya saing, dan mampu memahami perkembangan pengetahuan dan teknologi. Selain itu, pemuda juga harus memiliki karakter seperti agen perubahan maupun pembangunan yang mana pemuda Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melancarkan atau melaksanakan berbagai macam pembangunan di berbagai macam bidang, baik pembangunan secara nasional maupun pembangunan daerah. Setelah tadi materi dari kami, selanjutnya yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, silakan. Yang mau bertanya kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Musakin dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa arti penting yang kita ambil dari Kongres Pemuda 2? Ya, ya. Perhatikan yang tanya itu nanti ditanya enggak? Kita ada enggak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Reza Musakin. Apa arti penting yang kita ambil dari Kongres Pemuda 2? Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda 2
pemuda menjadi tonggak lahirnya semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda Indonesia. Hal itu untuk menyatukan tekad meraih kemerdekaan melalui semangat satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Baiklah, saya merasa cukup puas dengan jawaban saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi. Sebelum itu, perkenalkan dulu nama saya Anissa Maulia. Saya Siti Rahmawati. Saya Anin Anggraini. Saya Purnomo. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Siti. Karakter yang memiliki pemuda masa lalu dan dapat mencetuskan sebuah pemuda. Karakter yang memiliki pemuda masa lalu hingga dapat mencetuskan sebuah pemuda sangat dipenuhi oleh semangat dan sikap kerjasama yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa Sumpah Pemuda. Semangat kebangkitan bangsa Indonesia ini salah satu tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat ini mendorong rakyat Indonesia untuk bergerak bersama-sama dalam menyuarakan apresiasi dan kepentingan mereka sebagai bangsa yang merdeka. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanti Putri Aprilia. Saya ingin bertanya, apa tujuan Sumpah Pemuda pada tahun 1928? Silakan ditanggapi. Ya, silakan. 1. Membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir dan menentang para penjajah. 2. Memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. 3. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. 4. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 5. Menghilangkan rasa kedaerahan. Baik, saya ingin jawabannya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 2 kelompok lagi ya. Kelompok 5. Oke. Sri. Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini akan berprestasi hasil diskusi kami. Pada diri saya dan juga saya
Cinta Mainaninu. Saya Irmayati. Saya Gilang Sultan Asad. Saya Taufik Ahmad Afandi. Baiklah, sini materinya akan dibacakan oleh saudari Yuni. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai peran pemuda pada masa lalu dalam Kongres Pemuda II. Peran pemuda pada Kongres Pemuda II diarahkan pada fusi atau persatuan pemuda seluruhnya. Ketika fusi disepakati, maka perkumpulan pemuda yang berasal dari daerah-daerah akan melebur menjadi satu. Hasil dari Kongres Pemuda kedua dicapai kesepakatan bahwa semua golongan yang ikut serta akan bersatu dalam satu perkumpulan pemuda yang baru menjadi fusi. Dengan itu, lahirlah Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa pemuda Indonesia mempunyai satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Saya Purnomo dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba jelaskan apa yang kalian ketahui mengenai PPPI. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Perhimpunan Kerja Pelajar Indonesia adalah perhimpunan para pelajar Indonesia yang didirikan pada bulan September 1926 oleh para mahasiswi dan MTCC Pesawal ke Bandongo. Organisasi ini bermaksud untuk menyatukan perkumpulan pemuda yang saat itu ada di Indonesia. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya merasa puas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis makna yang terkandung dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Alangkah baiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madi Balasadewa. Saya Fatimah. Saya Erni Anggreni. Saya Sri Nirwana. Saya Walidati Hapsani. Baiklah, materinya akan dibacakan oleh Putri. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tersebut menunjukkan kebanggaan pemuda Indonesia terhadap tanah kelahirannya. Kebanggaan ini selaras dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia dari pengaruh bangsa lain, pengaruh kolonial Belanda yang dominan pada masa itu. Dinilai dapat menjadi penggerak kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Sumpah Pemuda menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan. Coba sebutkan nilai karakter pada Kongres Pemuda yang kedua.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ada beberapa nilai karakter pada Kongres Pemuda kedua, yaitu mencintai tanah air Indonesia, menjunjung tinggi kebinekaan, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya cukup puas dengan jawabannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk yang rapi, ya. Dan menuju ke kembali ke tempat masing-masing. Ya. Itu tadi ya dari 6 kelompok, dari kelompok 1 sampai 6. Silahkan di antara kalian yang akan memberikan apresiasi atau tanggapan terhadap pelaksanaan daripada diskusi hari ini. Silakan siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Dari Teman-teman sekalian, syukurlah diskusi hari ini berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan dari nah ya, jadi kalau Pak amati ya diskusi ini saya anggap ya 90% lah sudah tidak katakan baik ya. Belum dikatakan cukup baik belum, karena ya diantaranya masih ada yang ya santai-santai, yang kerja-kerja, yang santai-santai gitu kan. Jadi untuk kedepannya dan ada istilahnya apa ya, yang coba diimbangi lah. Kalau yang rajin itu ya ikut rajin ya, ikut mencari masalah ya. Untuk kedepannya nanti ya, untuk pelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya itu Pak harapkan lebih baik lagi. Cuma saya simpulkan untuk hari ini baik ya, belum cukup baik belum, sudah baik. Tapi nanti apa kekurangan kita dalam melaksanakan diskusi, pemecahan masalah atau materi atau apa yang disampaikan oleh teman atau yang ditanya itu tolong usahakan sebaik mungkin. Nah kemudian siapa yang akan memberikan atau di antara kalian siapa yang akan menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari mengenai Sumpah Pemuda? Ada tidak? Saya, Pak. Ya silakan Irma. Ya Irma akan memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Silakan Irma. Kesimpulan yang saya dapat adalah kesadaran masing-masing organisasi kepemudaan bahwa penggerakan organisasi yang bersifat kedaerahan mudah dipatahkan oleh penjajah Belanda. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 dengan keputusan semua perkumpulan pemuda harus bersatu dalam organisasi. Perlu diadakan Kongres kedua. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang berisi hasil Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Ya, itulah tadi ya tanggapan atau kesimpulan dari materi hari ini mengenai Sumpah Pemuda ya. Dari tahapan-tahapan telah kita lalui dari awal sampai diskusi, kemudian materi, disimpulkan bahwa Sumpah Pemuda yang dilaksanakan itu ya menghasilkan yang telah disampaikan oleh si Irma tadi ya. Yang pertama bertanah air, berbangsa, dan menjunjung bahasa. Nah, ada lagi apa yang
kalian dapat dari nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi tidak disampaikan oleh Irma. Yang pertama yaitu apa tadi? Nilai persatuan dan kesatuan. Dan yang kedua nilai demokrasi. Yang ketiga nilai nasionalis. Ya, kesimpulan dari materi yang disampaikan hari ini. Nah kemudian sebelum kita lanjutkan itu ada masih sisa waktu 10 menit ya. Itu coba siapa yang bisa atau yang untuk pelaksanaan diskusi tadi atau pembelajaran tadi memberikan refleksi atau tanggapan terhadap penyampaian saya atau penyampaian diskusi secara keseluruhan. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Novita. Baiklah, menurut saya refleksi pembelajaran hari ini mudah dimengerti dan sangat menambah wawasan kami dalam pengetahuan Sumpah Pemuda. Tetapi saya meminta Bapak agar dapat memperlambat saat menerangkan materi. Sekian, terima kasih. Oh iya. Terima kasih Novita. Jadi itu tadi refleksi atau tanggapan dari Novita mengenai saya penyampaian materi. Ya insya Allah nanti ya mungkin termasuk kebiasaan atau bagaimana ya nanti kita mungkin terlalu semangatnya Pak menyampaikan materi ya nanti kita untuk kedepannya kita santai tapi serius ya jangan buru-buru ya mungkin itu tadi saya ulangi bawaan atau kebiasaan ya. Terima kasih Novita atas penilaian Novita terhadap apa yang disampaikan tadi mengenai penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak ya. Dan kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan ini kan tadi kita telah membahas mengenai Sumpah Pemuda dari Kongres Pemuda 1, kemudian Kongres Pemuda 2. Di situ telah dibahas latar belakangnya, di situ telah dibahas nilai-nilainya, tujuan pembelajarannya yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi pada di lingkungan kalian masing-masing. Contohnya tadi Pak contohkan yang paling kecil ya. Contohnya kalau kita menghormati nilai persatuan dari Sumpah Pemuda ya. Tadi telah dicontohkan yang kecil tadi masalah sapu, masalah kegiatan kebersihan di sekolah ya. Itu bisa saja dicontohkan dalam kegiatan kegiatan di rumah atau di rumah kalian atau itu ada sebutannya rumah tangga ya. Nah, di rumah tangga itu ada ayah, ada ibu, ada orang tua, sebutannya orang tua, mungkin ada nenek, ada adik, ada kakak. Nah, kalau kita menjaga lingkungan rumah tangga secara bersatu ya, secara mempunyai kesadaran diri masing-masing, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan, pasti lingkungan kita akan merasa kita akan menempati lingkungan tersebut akan merasanya nyaman. Tuh ya. Jadi itulah nilai Sumpah Pemuda. Kalau latar belakangnya apa? Pak ulas sedikit ya, latar belakang dari Sumpah Pemuda bahwa Sumpah Pemuda itu sebelumnya kan kita telah disampaikan oleh siapa tadi lupa bahwa sebelumnya itu terjadi atau adanya organisasi yang bersifat kedaerahan. Nah, kedaerahan itu karena apa? Mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompok sendiri, mementingkan daerah sendiri. Nah, setelah itu kemudian ada gagasan dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia untuk mempersatukan dari beberapa organisasi atau perkumpulan yang sama-sama atau menyatukan tujuan atau cita-cita. Apa cita-citanya? Yaitu
menuju masyarakat Indonesia yang terbebas dari penjajahan. Ya, kebetulan waktu itu Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi kita bagaimana caranya harus terbebas dari apa? Iya, penjajah Belanda. Dan kemudian sebelum kita tutup dengan doa, ya kurang lebih 5 menit lagi Pak akan menyampaikan jati diri sekilas materi yang akan datang, yaitu mengenai jati diri bangsa Indonesia. Ya, itu jati diri bangsa Indonesia itu apa? Bahwa kita telah memiliki nilai-nilai yang ada dalam Pancasila untuk kita perjuangkan, ya, agar kita tidak disepelekan, dilecehkan, bisa mencapai perjuangan bangsa Indonesia yang terbebas dari penjajah. Ya. Kemudian nanti kalian, ya kita nanti rancanglah bagaimana pembelajaran itu, seperti diskusi tadi, bagaimana bisa lebih baik, ya. Kemudian cara pembelajarannya, kelompoknya harus lebih aktif lagi, ya. Apalagi ya, terus yang tadi yang Pak sebutkan sebelumnya, yang yang kurang aktif atau males, cuma nimbrung, cuma ikut nama, urun nama atau nyetor nama, yaitu harus lebih aktif, ikut mencari permasalahan. Kemudian saya akhiri, saya ulangi lagi, pembelajaran Tuhan ini kita cukupkan sampai di sini. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mengikuti materi pada hari ini dengan baik. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Kursinya dikembalikan ke tempat semula. Kursi dikembalikan ke tempat semula. Yang laki-laki tolong. Ya, kembali ke tempat duduk semula seperti semula. Ayo, Bapak. Waktunya siang. Silakan, hati-hati. Silakan duduk dan rapi. Reza. Ayo, Bapak. Baik. Sebelum kita akhiri atau menutup pelajaran hari ini, kita lakukan doa bersama. Silakan yang mau memimpin doa, ketua kelas, silakan. Baiklah, untuk menutup pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya pada hari berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Kembali saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada hari ini kalian telah mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, silakan untuk istirahat karena waktunya sudah istirahat. Monggo, silakan.
Ini ya. Bukunya taruh dulu, nanti kan istirahat kita. Ayo. Ya, silakan keluar. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih nanti. Indah. Rin. Intan, Oke ya. Terima kasih. Yuk. Iya, Pak. Terima kasih, Han. Ya. Terus